Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MH Mukator. Kali ini kita akan membahas di balik pertemuan Puan AHY ada deal-dealan politik. Pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di GBK minggu yang lalu tentu banyak menimbulkan persepsi dan analisa di kalangan publik. Apakah pertemuan ini hanya sebatas gimmick politik dalam rangka menurunkan tensi politik memasuki musim-musim politik saat ini? Dan bisa saja juga pertemuan ini sebagai bagian dari perjajakan awal dari dua partai politik yang bisa saja kemungkinan akan bersatu dalam sebuah koalisi. Dinamika apa yang bisa membuat Demokrat kemudian menarik dukungannya kepada Anies Baswedan dan bergabung dengan koalisi partai lainnya termasuk PDIP? PDIP sendiri sudah mengatakan bahwa AHY merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam nominasi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Tentu sinyal ini tidak bisa dianggap angin lalu, karena sinyal-sinyal ini bisa saja dimaknakan bahwa sebenarnya PDIP sedang memberikan kode kepada Demokrat bahwa PDIP membuka kemungkinan mereka untuk melakukan komunikasi politik, bahkan perjajakan kerjasama dengan Demokrat, jika memang Demokrat menginginkan atau jika memang Demokrat membuka pintu juga untuk melakukan hal yang sama. Meskipun dalam elektabilitasnya, AHY memang memiliki angka elektabilitas yang cukup tinggi, minimal sebagai bakal cawapres yang akan datang. Tetapi untuk menjadi calon wakil pendamping Ganjar Pranowo tidaklah mudah bagi AHY mendapatkan posisi itu. Selain karena kemungkinan akan adanya penolakan di internal PDIP, para relawan Ganjar, dan mungkin juga akan ada penolakan dari rekan-rekan koalisi partai yang sudah memutuskan sikap mendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dua koalisi PDIP. Sehingga sinyal-sinyal yang diberikan PDIP kepada Demokrat terkait posisi AHY ini sulit terrealisasi. Karena apa? Karena selain faktor di atas, PDIP juga tentu akan berhitung. Kalau mereka memberikan karpet merah kepada AHY untuk menjadi wakil Ganjar Pranowo, tentu ini menjadi matahari kembar dalam pemerintahan yang akan datang. Dan AHY tentu akan menjadikan momen atau posisi ini sebagai langkah politiknya ke depan. Dan tidak untuk kemungkinan ke depan, justru AHY akan menjadi rival Ganjar Pranowo. Minimal PDIP memiliki sejarah atau pelajaran yang bisa mereka tidak ingin terulang lagi. Sebagaimana Megawati mengangkat SBY menjadi menteri, yang kemudian justru SBY yang mampu mengalahkan Megawati dalam Pilpres. Dan tentu PDIP tidak menginginkan hal ini terjadi kembali. Bila bukan dalam posisi sebagai pendamping Ganjar Pranowo, lalu apa keuntungan yang akan didapatkan Demokrat bila kemudian memilih atau mendukung Ganjar Pranowo dan bergabung dalam koalisi PDIP? Ini tentu akan ada deal-deal lainnya. Bahkan bisa aja kemungkinan ini ada barteran politik. Mengingat saat ini Partai Demokrat sedang menghadapi PK yang diajukan Kepala KSP Jenderal Muldoko yang akan mengambil alih atau membegal Partai Demokrat. Hal ini tentu akan membuat Demokrat menguras energinya
dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Disinilah saya kira ada celah politik yang akan dilakukan PDIP. Karena di saat yang bersamaan, ketika PDIP memberikan sinyal membukakan wacana untuk menjalin komunikasi atau perjajakan kerjasama dengan Demokrat, tidak lama kemudian Sekretaris PDIP Hasto Kristianto bertemu dengan Kepala KSP Jenderal Muldoko. Hal ini bisa kita lihat dari akun Twitter Dr. Haji Muldoko. Di akun Twitter itu terlihat sangat jelas Muldoko sedang bersalaman atau sedang berdiri bersama Hasto. Tentu pertemuan antara Hasto dan Muldoko ini kemudian bisa saja memunculkan persepsi. Karena apa? Di saat yang bersamaan akan diatur pertemuan antara AHY dan Puan Maharani. Bisa saja Hasto bertemu dengan Muldoko dalam konteks membicarakan terkait PK yang dilakukan Muldoko ke Mahkamah Agung terkait dengan Demokrat. Dan sebagai partai berkuasa, tentu bisa saja PDIP kemudian akan melakukan lobby-lobby baik dengan pihak terkait, terutama dengan Muldoko, yang bisa saja PDIP meminta Muldoko untuk mengalah atau mencabut kembali PK-nya dan membiarkan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Dan ini bisa saja terjadi. Bila kemudian ini terjadi, maka jelas akan ada deal-dealan politiknya. Dan deal-dealan politik itu bisa saja PDIP membantu Demokrat dalam mempertahankan Demokrat dari pembegalan yang dilakukan Muldoko. Namun di satu sisi, sebagai feedbacknya, PDIP menginginkan Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP dalam mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang akan datang. Dan kalau kita melihat dari komunikasi peluang Demokrat yang selama ini berkoalisi dengan Anies Baswedan, tentu peluang Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP, terlepas bila memang ada kemungkinan deal-dealan terkait PK Muldoko tadi, tentu Demokrat juga memiliki keuntungan bila kemudian bergabung dengan PDIP. Selain kans besarnya cukup menang, tentu Demokrat akan berada dalam posisi pemerintahan, dan tentu Demokrat sangat berhitung dan rasional dalam hal ini. Dan bila memang deal-dealan politik itu terjadi, tentu ini akan menjadi kekuatan besar. Karena apa? Karena deal-dealan politik antara PDI dan Demokrat ini, selain akan tergabung dalam koalisi yang cukup gemuk, tentu koalisi ini juga akan menyatukan Megawati Soekarno Putri dan SBY untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto yang saat ini tentu tren dan elektabilitasnya makin tinggi. Dan ini juga bisa saja kita maknai atau dipersepsikan ada kemungkinan Megawati dan SBY saat ini dalam posisi perjajakan dalam menghadapi Prabowo Subianto yang kemungkinan akan didukung oleh Jokowi. Sehingga bisa saja kita persepsikan akan bersatunya Megawati dan SBY ini dalam menghadapi Jokowi dan Prabowo. Dan ini kemungkinan bisa saja terjadi. Karena waktu pendaftaran masih cukup panjang dan ruang komunikasi politik di antara elit-elit politik maupun partai politik masih sangat terbuka lebar. Mengingat belum adanya koalisi yang bersifat permanen, dan sekali lagi masih adanya kemungkinan partai untuk mengalihkan dukungannya sesuai dengan keuntungan dan kepentingan yang ia dapat dari koalisi itu. Dan Demokrat saat ini kemungkinan terbesar mereka untuk keluar dari koalisi mengusung Anies sangat terbuka lebar. Tentu Demokrat juga pasti berpikir jangka panjang dalam konteks kepentingan tidak hanya Demokrat,
tetapi juga kepentingan AHY ke depannya. Dan bila pilihan alternatif itu rasional dan menguntungkan bagi Demokrat, maka tidak cukup mengagetkan bila suatu hari atau bila suatu saat Demokrat mengalihkan atau mengubah sikap politiknya. Dan itu bertanda bahwa Demokrat sudah berpikir kepentingannya. Dan itu berarti Demokrat bisa saja sudah mengantongi atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Bila kemudian Demokrat benar-benar bergabung dengan PDIP, itu nasib Anies makin sulit akan maju dalam Pilpres yang akan datang. Dan tidak kemungkinan koalisi yang sudah terbangun akan bubar di jalan. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.